Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel Ulasan Ringan. Di video kali ini kita akan mengulas HT Baofeng UV 5RH setelah pemakaian saya selama kurang lebih 1 bulan. Kelebihan dan kekurangan apa saja yang saya temukan di HT ini dan apakah HT ini worth it untuk dibeli? Untuk itu tonton videonya sampai habis, jangan di skip ya teman-teman. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Pertama kita bahas kelebihan dari HT ini terlebih dahulu ya. Oke, kelebihan pertama adalah desain dan build quality-nya HT ini. Jadi secara umum HT ini mempunyai desain yang cukup keren ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat HT ini punya desain yang sangat keren menurut saya. Didukung juga dengan build quality yang cukup bagus. Casingnya terbuat dari ABS, kemudian tombol PTT-nya ini terbuat dari plastik serta tombol-tombol karetnya ini yang menurut saya lumayan empuk ya teman-teman. Kemudian kelebihan yang kedua, HT ini mempunyai lampu senter ya. Lampu senter. Jadi diaksesnya lewat tombol ini. Di situasi dan kondisi tertentu, lampu senter ini akan sangat berguna sekali. Dan ini cukup terang ya teman-teman. Ini cukup terang. Tidak hanya itu, senter ini juga bisa berfungsi sebagai sinyal SOS. Jadi klik sekali senternya hidup, kemudian klik 2 kali maka senternya akan berkedip seperti ini. Nah, ini bisa berfungsi sebagai sinyal SOS juga ya teman-teman. Oke, kemudian kelebihan yang ketiga, HT ini sangat peka. HT ini sangat peka. Jadi contoh seperti ini ya. HT ini cukup peka gitu. Jadi dia bisa menangkap sinyal RX dari beberapa sinyal di frekuensi AM. Nah, ini contohnya. Ini kalau ada yang transmit, itu dia akan bisa menangkapnya ya teman-teman. Oke, selanjutnya kelebihan yang keempat, HT ini mempunyai layar yang berwarna. HT ini mempunyai layar yang berwarna dengan kombinasi warna latar dan warna huruf yang sesuai sehingga enak ya dilihatnya teman-teman. Karena layarnya ini berwarna juga, kita bisa pasang logo atau gambar berwarna yang kita inginkan di power on display. Contoh seperti ini. Nah, bisa itu logo kita, callsign kita, atau nama kita dengan warna dan bentuk sesuai keinginan kita gitu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kelebihan yang kelima, fitur yang dipunyai HT ini juga cukup lengkap ya. Mulai dari fitur dasar sampai dengan fitur kekinian, semua ada di sini. Contoh fitur dasar seperti DTMF, Unicode, dan lain-lain. Ini lengkap di sini gitu pengaturannya. Sampai 46 fitur, 45, karena di 46 ini dia informasi firmware-nya ya. Scramble, stopwatch, bahkan punya stopwatch ya. Nah, ini bisa juga jadi kelebihannya gitu. Nah, seperti ini. Nah, tuh.
Kemudian juga fitur-fitur kekinian. Fitur-fitur kekiniannya tuh kalau menurut saya ya yang paling killer itu adalah fast scan atau copy frekuensi. Jadi contoh seperti ini. Kita tekan ini cukup lama. Nah, saya kasih contoh ya. Ini search frekuensi di UHF. Misalkan ini HT teman kita atau rekan kerja kita yang tidak ada layarnya gitu. Kemudian bagaimana kita untuk mengetahui frekuensi yang digunakan atau biasanya kan kalau misalkan contoh di satu pekerjaan atau di satu kegiatan kita menyamakan dulu frekuensi HT kita. Tapi ketika ada lawan atau teman kita atau lawan bicara kita memakai HT yang tidak ada layarnya, contoh ini tidak ada layarnya misalkan ya, itu kita akan bingung, wah ini frekuensinya berapa, channel berapa gitu kan. Kalau channel mungkin channel 1, channel 2, tapi untuk frekuensinya di berapa gitu. Nah, HT ini sudah punya fitur tersebut gitu untuk mengetahui frekuensi yang dipakai oleh HT rekan kerja kita. Misalkan kita untuk mengaksesnya itu kita klik ini yang lama. Nah, kemudian muncul UHF. Untuk merubahnya di sini VHF klik ini ya. Kemudian 200, 350 gitu ya. Kita contohnya di UHF. Kita transmit. Nah, kita transmit maka dia akan mencari. Nah, ini sudah nyambung ya. Cek 1 2. Cek 1 2 1 2. Nah, ini sudah nyambung ya, teman-teman. Jadi tidak perlu lagi menyambungkan HT-nya ke komputer terlebih dahulu untuk melihat frekuensinya gitu. Memang ada di buku panduan seperti contoh misalkan Baofeng BF88S itu kan tidak ada layarnya, tapi di buku panduannya itu dia ada daftar frekuensinya di channel listnya itu. Tapi kan saya yakin di kondisi tertentu itu tidak akan dibawa gitu. Nah, dengan adanya fitur seperti ini cukup berguna sekali ya. Kalau misalkan contoh ternyata sudah dirubah HT-nya itu, biasanya kan kalau HT tanpa layar itu dia mainnya di UHF ya, jarang sekali yang ada di VHF. Paling kalau yang kayak di VHF tuh HT yang saya tahu ya version tipenya saya lupa gitu, itu dia di VHF, tapi kebanyakan itu di UHF gitu. Sekarang contoh seperti ini, kita scan lagi. Nah, di sini kita kan menunjukkan UHF ya. Sementara ternyata di HT rekan kita itu dia memakai frekuensi VHF. Seperti ini contohnya 144025. Nah, ini kita ceritanya tidak tahu ya gitu frekuensinya berapa. Nah, ketika kita transmit, kemudian kita search di sini. Ini ini dual watch-nya aktif ya. Tapi misalkan di UHF itu 432075 tidak ada ya. Nah, kita coba lagi. Misalkan channel 2. Oh, ini kok bisa ya? Cek. Oh, tidak bisa ternyata. Nah, kalau misalkan seperti ini, pas dicek itu tidak bisa. Sekali lagi ya. Cek. Oh, bisa ternyata ya. Contoh misalkan kita masuk ke VFO ya, biar 435050 misalkan di 145050.
Kita ulangi, UHF. Nah, setelah ditransmit beberapa saat, kemudian yang munculnya dia UHF, sementara ini VHF, maka kita bisa mengalihkannya ke search frekuensi VHF. Nah, ini sudah berpindah, kita transmit sekali lagi. Kita tes ya. Cek 1. Sorry. Cek 1 2 3 3 2 1. Nah, ini bisa nyambung gitu ya, teman-teman. Untuk nyimpannya kita langsung pencet menu, langsung kita simpan di memori channel berapa gitu. Nah, ini fitur kekinian yang menurut saya cukup killer ya, teman-teman. Jadi fitur ini cukup memudahkan kita untuk terintegrasi dalam komunikasi dengan rekan-rekan kita yang lain, baik itu dalam pekerjaan ataupun dalam kegiatan lainnya gitu. Kemudian untuk kelebihan selanjutnya, mungkin ini fitur yang sedikit receh ya bagi sebagian orang, tapi bagi saya pribadi, menurut saya fitur ini lumayan bagus ya, apalagi dengan kondisi antena yang cukup bagus, fitur ini akan sangat berguna. Jadi apa fitur itu? Fitur itu adalah ini, radio FM. Radio FM. Jadi fitur ini cukup bisa diandalkan kalau kita lagi standby dan butuh hiburan atau berita. Fitur ini cukup bisa diandalkan. Untuk scanning frekuensinya pun cukup mudah. Kita cukup tekan ini saja. Sorry. Oke, contoh misalkan tadi ya, balik lagi. Oh, ternyata tekan sekali ya. Dia langsung mencari. Tekan lagi. Nah, ini kan cukup lumayan gitu. Tapi aya kendala naon hungkul gitu nya dupi di nu. Nah, itu ya. Jadi walaupun menurut sebagian orang fitur ini cukup receh, tapi bagi saya ini sangat berguna gitu untuk hiburan atau berita. Nah, kemudian oke, ini untuk kembali lagi ke menu awal, kita bisa tekan PTT atau menekan lagi tombol yang oranye ini ya. Untuk scan-nya pun cukup mudah. Jadi tekan sekali dia langsung seeking mencari gitu. Jadi tidak tekan ini yang lama gitu. Oke, kemudian kelebihan selanjutnya, barusan kita sudah dengar gitu ya kualitas dari speaker video ini, speaker dari HT ini dalam mendengarkan tadi radio tadi ya. Ini speaker di HT ini tuh cukup jos ya teman-teman, loud and clear. Makin volumenya dibesarkan, maka suara yang keluar pun makin kencang, tidak pecah. Contoh seperti ini. Kita cari dulu yang berita ya, supaya tidak kena copyright ya teman-teman. Nah, semakin saya 97 besarkan itu volumenya, maka suaranya juga makin kencang dan tidak pecah. Suara yang dihasilkan pun cukup balance menurut saya antara bass dan treble-nya gitu. Tidak ngerebek, tidak kependem, tapi pas gitu. Oke, kelebihan selanjutnya modulasi dari mic. HT ini cukup clear ya, jelas diterimanya, cukup memuaskan. Contoh nih seperti ini. Kita sesuaikan dulu frekuensinya 145050 ya.
Kita masuk ke mode VFO, kemudian 145050. Cek 1 2 3 3 2 1. Suara dari Baofeng OV5RH. Cukup jelas sekali teman-teman. Cukup jelas sekali ya. Ya menurut saya itu cukup memuaskan. Kemudian kelebihan yang ke-9 menurut saya yang juga cukup killer adalah ini teman-teman. Ini dia nih. Ini killer menurut saya. Port USB Type-C di baterainya untuk emergency charging. Bayangkan saja ketika dalam kondisi berkegiatan yang tidak memungkinkan kita membawa dock charging, HT ini masih bisa kita isi ulang dayanya menggunakan USB Type-C disambungkan ke power bank. Kalau misalkan disambungkan ke listrik, kalau bisa kepala chargingnya jangan yang quick charge 30 watt, 33, apalagi sekarang ada yang 60, 90. Wah, saya sih belum pernah nyoba karena takut meledak gitu ya HT ini. Tapi kalau misalkan pakai yang 18 watt, 25 watt mungkin itu masih bisa gitu. Cuman saya seringnya itu ya tidak terlalu sering juga karena memang fitur ini hanya untuk emergency gitu ya. Itu saya pakai cas ke power bank gitu. Nah, nanti ketika charging di sini dia akan nyala merah ketika charging dan ketika penuhnya itu dia warna hijau dan ini cukup cepat ya untuk baterainya ini cukup besar, kapasitas baterainya 2500 mAh. Ini cukup cepat proses chargingnya, tapi memang lebih cepat juga untuk berkurangnya gitu. jangan terlalu sering-sering saja karena fitur USB Type-C ini fitur emergency gitu. Jadi sebisa mungkin hanya dipakai dalam kondisi emergency. Dan tentu saja baterai dari HT ini juga sangat awet ya teman-teman, dengan semua fitur yang tersedia, layar berwarna, suara yang yang bagus, speaker yang bagus. Baterai HT ini sangat awet gitu. Jadi saya bisa memaksimalkan penggunaan HT ini terutama untuk standby, memonitor frekuensi selama hampir waktu itu pernah 12 jam lebih gitu ya. Dan HT ini tidak sampai mati gitu. Hanya berkurang saja. Memang berkurangnya juga cukup banyak karena pemakaiannya juga cukup lama gitu ya. Tapi dengan ini kan tiap ada receive dia pasti layarnya ini akan menyala gitu. Kemudian setelah dia mereceive sinyalnya selesai, maka dia akan mati kembali gitu. Tapi begitupun seterusnya, ketika ada sinyal masuk dia akan nyala gitu. Nah, dengan baterai yang cukup besar ini ternyata cukup awet juga gitu. Kemudian ini kelebihan yang terakhir menurut saya. Kelebihan yang terakhir adalah harga yang cukup terjangkau, di bawah 500.000. Saya ini beli di 400 sekian gitu ya, di bawah 500.000. Teman-teman sudah dapat HT ini dengan paket pembelian yang cukup lengkap. Jadi di paket pembeliannya itu teman-teman mendapatkan pertama ya HT ini, kemudian dock chargingnya, dan yang sudah jarang sekali yaitu headset ya teman-teman. Mungkin belt clip dan ini untuk kebanyakan HT sih masih ada gitu ya, belt clip dan lanyardnya. Tapi untuk headset itu sudah sangat jarang sekali, kecuali mungkin HT-HT Cina masih menyertakan ya headset di paket pembeliannya gitu. Jadi ini bisa jadi pilihan yang tepat terutama bagi
breaker pemula bisa memilih HT ini sebagai permulaan gitu. HT pertama. Breaker pemula seperti saya juga ini sangat cocok gitu dengan desain yang oke, fitur melimpah, dan tentu saja harganya yang murah gitu. Mungkin teman-teman bagi breaker-breaker yang sudah tingkat lanjut yang memerlukan memang secara fungsional memerlukan HT yang cukup mumpuni ya bisa memilih HT-HT Jepang gitu ya dan harganya juga cukup mahal gitu di atas 500.000. Ya mungkin itu untuk kelebihan dari HT ini yang saya rasakan setelah pemakaian normal dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Nah, ketika ada kelebihan, pasti ada kekurangannya. Untuk itu kita bahas kekurangannya. Nah, untuk kekurangannya ya, HT ini ada beberapa yang cukup mengganggu bagi saya atau bahkan cukup jadi deal breaker ya. Jadi ketika teman-teman mau lagi pilih HT atau mau ganti HT, lihat ini, wah, mungkin secara desain gitu ya, karena lihat desain dan lain sebagainya, kemudian harga, wah ini cukup bagus gitu ya. Tapi menurut saya ada beberapa kekurangan di HT ini yang bahkan bisa jadi deal breaker gitu untuk teman-teman para breaker membeli HT ini, khususnya breaker pemula ya seperti saya. Kekurangan yang pertama, antena HT ini menurut saya kurang bagus dalam menangkap sinyal UHF ya teman-teman. Sangat jelek sekali. Sangat kurang lah. Saya contohkan misalkan, wah kebetulan saya tidak hafal itu ya. Jarang sekali saya main di frekuensi VHF. Tapi untuk frekuensi VHF-nya ini sendiri antenanya cukup kurang bagus gitu untuk menangkap sinyalnya. Ada frekuensi UHF kayak di sini. Oh, nggak ada ya. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu dari dimensi dan bobot HT ini. Jadi memang HT ini mempunyai dimensi yang cukup besar dan bobot yang cukup berat, menjadikan HT ini kurang kompak ya ketika dipakai dalam berkegiatan. Teman-teman bayangkan saja ini perbandingannya dengan layar yang relatif hampir sama ukurannya. HT ini cukup tipis, enak digenggam, dan tapi ini untuk HT tipe ini cukup berat ya teman-teman. Nah, cuman untuk HT ini secara dimensi gede gitu ya, cukup besar gitu. Apalagi buat teman-teman breaker yang punya tangan yang kecil, wah HT ini bukan pilihan yang bagus gitu. Juga bobotnya yang cukup berat, jadi kurang compact aja, kurang portable gitu. Kemudian kekurangan selanjutnya, di spek HT ini tertulis power 8 watt. Setelah saya tes memakai power meter, ternyata hanya 7,5 watt di height-nya. Mungkin ini cuman unit yang saya punya atau power meter saya yang kurang akurat, tapi tetap saja itu sedikit mengecewakan. Saya kasih lihat ya teman-teman. Jadi seperti ini. Sementara di spesifikasi di websitenya pun tertulis, di website Baofengnya pun tertulis itu Baofeng UV5RH itu 8 watt gitu. Nah, kita contohkan ya. Kita coba di UHF VHF ya terlebih dahulu. Oke. Di VHF 1444000 contoh. Low
powernya di low dulu ya. HT ini punya spesifikasi di VHF low power itu 6 watt lebih sedikit ya. 6 watt lebih sedikit. Berapa nih? 6 watt pas ya. Kemudian di middle-nya dia 7 watt. Lumayan ya teman-teman. Dan di high-nya dia hanya ini 7,5 watt. Jadi tidak sampai 8 watt ya teman-teman. 7,5 watt. Sementara di VHF-nya, kita coba VHF-nya di 430.000 contoh ya. Kita coba di low-nya terlebih dahulu. Berapa? Itu hanya 2 watt ya. 2 watt. Kemudian di middle-nya di UHF 3 watt teman-teman ya. Ya 3 watt lebih dikit lah. 3,5 watt bahkan. Oke, ini ada yang kendor nggak ya? Nggak ada. Dan di high power-nya kita lihat bersama-sama berapa. Ini sudah high ya. Di UHF hanya 4,5 watt gitu. Tapi di power tertingginya itu dia hanya 7,5 watt gitu. Dan ya entah ininya yang kurang akurat atau memang hanya unit saya yang seperti itu, tapi yang jelas sudah pernah saya cas full, kemudian saya coba tes power lagi, tetap hanya segitu gitu teman-teman. Oke, kekurangan selanjutnya. Tadi mungkin layar HT ini jadi kelebihan, tapi di kondisi tertentu layar HT ini menjadi sebuah kekurangan yang cukup besar bahkan menurut saya. Ketika di bawah sinar matahari, HT ini jadi sangat isi dalam layar HT ini jadi sangat sulit sekali terlihat ya. Contoh ini silau nih ya. Tapi kalau silau lampu sih nggak cukup gitu. Kalau di bawah sinar matahari ini tuh si layar tuh jadi gelap dan isinya ini tuh sangat sulit terlihat gitu. Jadi kurang praktis akhirnya. Karena mungkin silau gitu ya, dan ya mungkin kualitas layarnya juga bukan AMOLED gitu ya, bukan Super AMOLED, tapi hanya mungkin TFT atau apa dengan pixel yang kerapatan pixel yang cukup kecil gitu. Kemudian kekurangan yang terakhir menurut saya adalah HT ini cukup goib ya di pasaran teman-teman. Jadi saya cari-cari HT ini hanya ya jarang sekali ada seller-seller yang menjual HT ini baik itu offline atau online gitu. Nah, mungkin itu beberapa kekurangan yang saya temukan dalam pemakaian saya selama kurang lebih 1 bulan ini gitu. Jadi kesimpulannya HT ini menurut saya cukup worth it untuk dimiliki dengan fitur yang lebih, perbandingannya fitur yang lebih besar dari harganya gitu. Harganya cukup murah dengan fitur yang sangat berlimpah, banyak fitur-fitur kekinian yang cukup killer dan berguna, menjadikan HT ini layak untuk dipertimbangkan. Oke, mungkin segitu saja informasi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa menerima informasi yang saya sampaikan dengan cukup jelas. Adapun
kekurangan yang saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila teman-teman suka dengan video ini. Silahkan like, share, dan subscribe. Apabila teman-teman kurang suka dengan video ini, silahkan dislike. Jangan lupa untuk berdiskusi dan share pengalaman teman-teman yang sudah memakai HT ini, yang sudah mempunyai HT ini, selama pemakaiannya seperti apa. Juga sampaikan kritik dan saran untuk perkembangan channel ini di kolom komentar. Oke, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.